pagi kawan-kawan, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Dwi Satria Widianata dari alumni PB Angkatan 47 Mayor Proteksi Tanaman, dan saat ini sedang menjalankan program tanam yaitu edamame dan jambu kristal di daerah Bogor. Kalau awal mula terjun ke edamame, sebenarnya yang saya lihat itu potensi pasarnya, itu yang masih besar. Kemudian nanamnya juga mudah, umurnya pendek, bisa dibilang nggak terlalu rewel sebenarnya kalau tanamannya itu. Di tahun berapa Mas mulai? Kalau mulai itu sebenarnya udah 5 tahun silam sebenarnya. Cuman fokusnya itu 3 tahun ke belakang. 3 tahun sampai sekarang. dari... Di Indonesia sendiri varietasnya banyak. Ada Ryoko, kemudian ada TM95 kalau nggak salah. Cuman yang sering saya gunakan itu yang jenis Ryoko. Nah, itu menurut saya yang lebih adaptif untuk cuaca di Bogor. Kalau kedelai biasa nggak bisa disebut edamame, nggak bisa. Karena dari segi ukuran aja beda. Kedelai biasa lokal mungkin bisa untuk bahan baku tempe. Walaupun edamame juga bisa, cuman dari segi ukuran polongnya edamame lebih besar bila dibandingkan dengan kedelai biasa. Bisa dibilang kacang edamame itu kalau orang masih awam itu paling bilangnya jepun. Memang secara famili sama-sama ini jenis kedelai, cuman perbedaan dari ukuran polong lebih besar dan manfaatnya lebih besar juga. Kalau budidaya sebenarnya nggak ada yang susah, mulai dari pengolahan lahan, kita siapkan nyampe benar-benar tanah itu gembur, kemudian adem, nah baru siap tanam. Kalau budidaya yang saya terapkan itu memadukan antara organik, kimia, dan hayati. Jadi semuanya dipadukan menjadi satu supaya nantinya hasilnya maksimal dengan biaya yang minimal. Kalau umur panen tuh bisa tergolong pendek, 70 hari sudah bisa panen. Nggak jauh berbeda dengan jagung manis. Kalau saat ini sudah terkumpul sebanyak kurang lebih 12 orang petani mitra. Cuman dari setiap petani luasannya kan beda, kurang lebih 2.000 sampai 3.000. Kalau di total semuanya kurang lebih 2,5 hektar ada. Nah, disinilah uniknya. Jadi saya nggak punya tanah, saya nggak punya uang, saya cuma punya ilmu dan pengalaman. Nah, gabungkan menjadi satu. Jadilah sebuah bisnis. Kalau program tanam, jadi semuanya itu harus ada target. Pertama, target produksi. Per 1 kilo itu harus jadi 100 kilo, itu baru optimal. Nah, balik lagi sebenarnya ke perawatan. Kalau perawatannya bagus maksimal, bisa nyampe 130 sampai 140 per kilo benih. Nah, karena kita program tanam tiap minggu ya, supaya harapannya ada panen tiap minggu, jadi per minggu itu masih di kisaran kurang lebih 300 sampai 500 kilo. Kalau grade-nya itu yang disukai di pasaran itu kebanyakan bolong 2, bolong 3. Kalau saya reseller itu biasanya saya di angka 13 sampai 13,5. Ada sesuai ini juga sih, tergantung permintaan. Ada yang dikemas, ada yang curah, ada juga. Kalau untuk saat ini kita lebih banyak ke Jabodetabek. Kalau ke resto sih belum. Kita kebanyakan ke perumahan langsung. Sebelumnya sih udah pernah coba. Kita ke Singapura waktu itu. Kirim sampel kurang lebih 500 kilo dan alhamdulillah lolos. Cuman karena waktu itu kita terkendala pandemi jadi belum bisa lanjut. Nah, untuk saat ini masih kebanyakan dalam negeri. Dan ternyata setelah dijalani, kebutuhan dalam negeri juga masih kekurangan. Kalau omset masih naik turun.
Masih di kisaran 15 sampai 20. Bahkan paling tinggi 25 per bulan. Kalau saya sih lebih banyak berkenalan dengan orang. Nah, saya catat nomornya. Dia punya apa, saya punya apa. Nah, gabungkan. Jadilah bisnis. Oh, ternyata kenal-kenalan. Oh, ternyata dia suka jualan. Ya sudah. Kalau komunitas sih saya belum punya sebenarnya. Justru saya lebih ke ini, penjualan langsung, direct selling. Dari kenalan-kenalan. Dari kenalan-kenalan itu terkumpul semuanya. Kalau peluang saat ini masih besar sebenarnya, karena untuk kebutuhan pasarnya pun belum bisa terpenuhi. Nah, kalau untuk saat ini karena produksinya masih naik turun, nah itu menjadi PR saya juga, kestabilan produksi. Dan memang belum sepenuhnya terpenuhi dari permintaan yang diminta. Bahkan ada yang minta 1 ton sehari ada juga. Bahkan 3 ton sehari ada nantangin juga. Cuman saya jawab, saat ini belum sanggup. Kalau kerjasama yang saya terapkan itu semuanya kemitraan. Mulai dari benihnya saya bantu sediakan, kemudian pupuk dan obat semprotnya saya sediakan, terus pendampingan di lapangan. Nah itu yang utama, kemudian pasarnya saya serap. Kalau ke depan yang pastinya ingin lebih luas lagi dan bisa mengajak masyarakat sekitar untuk menanam komoditas yang pastinya peluangnya sangat besar, karena kendala utama di pertanian tuh pasarnya dulu harus disiapkan. Nah kebetulan karena edamame ini pasarnya sudah siap, nah tinggal kita fokus produksi aja untuk perluasan dan memenuhi kuota pasarnya. Jadi artinya kita itu menanam sesuai permintaan pasar. Rencana ke depan pastinya perluasan lahan dengan mengajak para petani mitra yang lain untuk berbondong-bondong tanam edamame. Nggak perlu lahan luas, yang penting kurang lebih 2000 meter udah bisa. Minimal bisa masuk 5 kilo benih sekali tanam. Daripada pusing, bingung mau tanam apa, edamame aja. Yang sudah jelas pangsa pasarnya. Pasti menambah pasar baru lagi. Karena untuk saat ini kita sesuaikan dulu dengan permintaan pasar yang ada. Nah, itu pun masih naik turun. Karena PR utama itu kestabilan produksi yang masih belum bisa memenuhi pasar yang ada saat ini. Nah, ke depan itu kalau semakin meningkat produksinya, pastinya menambah lagi pasar yang lain. Nah, karena ini program tanam, jadi minimal itu sekali tanam idealnya 5 kilo. Dibutuhkan kurang lebih 2000 sampai 2500 meter per orang. Nah, syukur-syukur bisa dalam satu wadah ada kelompok tani yang istilahnya anggotanya lebih luas dan tertarik untuk tanam edamame. Karena yang saya lihat itu sebenarnya di Bogor itu lahannya subur. Air cukup, melimpah, dan menurut saya edamame cocok. Karena dia sendiri itu enggak perlu perawatan yang ribet ya. Yang penting tanah gembur, adem, nah siap tanam pasti tumbuh. Tinggal berikutnya kita fokus perawatan, kurang lebih selama 70 hari itu udah bisa dipanen. Nggak jauh berbeda dengan umur jagung manis. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa memilih edamame itu, karena umurnya pendek, perawatannya mudah, dan bangsa pasarnya masih sangat luas. Kalau untuk tumpang sari bisa dengan tanaman yang lain seperti jambu kristal atau yang lainnya juga bisa. Nah, karena ini program tanam, jadi ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, kebetulan untuk jangka pendek kita tanam edamame, untuk jangka panjang jambu kristal. Dan ada juga lagi alpukat, cuman belum mulai.
Kalau edamame sendiri sebenarnya bisa ditanam sampai ketinggian 1000 meter. 1000 meter mdpl. Yang penting ada dekat dengan sumber air. Utamanya itu, karena edamame itu kalau kurang air dia kuntet. Kalau kelebihan air justru busuk ketika ditanam nanti. Nah, kalau kurang perawatan justru nanti hasilnya kurang maksimal dan kebanyakan polong 1, polong 2. Tapi kalau perawatannya bagus, sesuai panduan yang diberikan, kebanyakan polong 2, polong 3. Polong 1 ada tapi sedikit. Dan target utamanya per kilo benih harus jadi 100 kilo. Nah, dalam 2000 meter itu, kalau kita tanam 5 kilo benih, dengan target produksi 100 kilo aja per kilonya, maka akan jadi 500 kilo per sekali panen. Anggaplah harga paling rendah ada 10.000 aja. Nah, bisa dapat pemasukan 5 juta per sekali panen dengan umur yang pendek 70 hari. Dan itu apabila kalau kita lakukan program tanam tiap minggu, nah tinggal dikalikan aja sebulan berapa, kan cukup lumayan. Kalau saya sebenarnya beli putus di petani, dengan saya angkat tuh kurang lebih 9-10 ribu per kilonya. Polong 2, polong 3 yang saya angkat. Nah, kemudian tinggal saya bikin tim, ada biaya produksi lagi untuk pengemasan dan pengiriman kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kurang lebih. Jadi kalau dihitung keuntungan sebenarnya lebih untung petani sebenarnya daripada keuntungan saya sendiri. Saya paling ngambil tuh 1.000 sampai 1.500 per kilonya. Ya, tujuan saya itu utamanya.